Tadi Bang Boyamin mengatakan bahwa KPK masih payah kalau menelusuri tindak pidana pencucian uang sepertinya. Nah, saya ingin bertanya ke Mas Kurnia kalau begitu ya. Mas Kurnia, pertanyaannya apakah hanya KPK yang punya wewenang ini? Karena kan pelaporan dari PPATK juga disampaikan ke Kejaksaan Agung. Mas Kurnia? Baik, kita masih mencoba lagi untuk menghubungi Bang Boyamin. Sudah masih tersambung Bang Boyamin? Baik. Coba kita sapa Bu Yenti Ganarsi, apakah sudah kembali bergabung bersama kami Bu Yenti? Halo Bu Yenti. Ya, suaranya kedengaran Ibu ya, dari Pulau Gadung Bu Yenti. Bu Yenti begini, tadi ada statement dari salah satu narasumber kita dari ICW menyatakan bahwa LHKPN itu seolah-olah merupakan dokumen ataupun kertas yang tidak punya taring hukumnya, sehingga membuat pelaku ini lebih gampang untuk melakukan cuci uang, khususnya aparatur negara, Bu Yenti. Iya memang. LHKPN itu kalau dilihat dari filosofinya itu apa sih? Filosofinya itu PPU agar para transaksi atau yang dilaporkan itu adalah bukan dari hasil kejahatan, terutama bukan dari korupsi. Itu dari PKPN-nya dulu seperti itu, kemudian masuk di Undang-Undang KPK dan sedemikian rupa sehingga memang kita mencegah pencegahan itu penting sekali, mencegah para macam kan, kemudian nanti ada di bawah undang-undang terbaru kan pejabat lain yang fungsinya strategis ya. Nah, nanti strategis apa tidak gitu kan. Nah, itu supaya mereka itu melaporkan apa yang memang sesungguhnya ada gitu ya. Melaporkan itu. Jadi bukan kita nanti hanya akan penindakan saja, tetapi dari pencegahan. Dari pencegahan ini dilihat dari KPN-nya apabila kemudian tidak sesuai dengan profilnya didalami kan gitu ya. Nanti minta kepada PPATK tentang hal yang bersangkutan, kemudian didalami, nanti akan didapatkan apakah ini match apa tidak gitu kan. Kalau memungkinkan dicari sendiri dapat dari mana, mulai kapan. Kalau nggak salah kan ini mulai sudah diendus KPK yang sekarang 2017, padahal 2012 sudah ada indikasi oleh KPK yang 2012 ya, 2011 2012 itu ada dari PPATK yang bersangkutan ini mencurigakan. Sayangnya pada waktu itu diserahkan kepada irjennya gitu ya, irjennya. Padahal harusnya KPK yang waktu itu serahkan saja kalau memang 2011 memang dia jabatannya masih belum sesuai dengan pasal 11-nya Undang-Undang KPK, serahkan pada waktu itu kepada kejaksaan mestinya gitu, atau kepada kepolisian gitu. Permasalahannya didiamkan. Kemudian 2017 ada lagi yang membengkak ya. Dan yang terutama adalah dari 2017 ke 2021 itu dari 51M menjadi 56M. Nah, ini kok sampai sekarang kalau tidak ada kasus ini, apakah ini dibiarkan? Itu permasalahannya. Bu Yenti, kalau kita lihat kasus ini kemudian sudah mangkrak istilahnya ya, kalau dari 2012 sudah dilaporkan tapi tidak dilaporkan juga. Lalu bagaimana kemudian caranya untuk membuktikan kecurigaan-kecurigaan tadi, Bu Yenti, sebagai seorang pakar? Ya, kalau sekarang ini ya sudah didalami, hanya kemarin kita kecewa kan karena KPK tidak bergegas gitu loh. Kalau udah seperti ini, bergegas lah, namanya penegak hukum tuh nggak pakai jam kerja dong harusnya, apalagi berkaitan dengan hal seperti ini. Langsung dicari, karena 2017 tuh KPK sudah ada, bahkan menyatakan KPK sudah menyerahkan kepada PPATK, tinggal didalami gitu. PPATK juga sudah membalas. Jadi tinggal didalami dan kemudian dilihatlah 51 ke 56 untuk waktu 2017 sampai 2021 itu tinggi sekali. Itu mudah sekali. Ada nggak, taruhlah di situ ya, ada nggak transaksi di situ, apa yang membuat 51M itu, karena kelihatannya 51M itu bukan uang kan, lebih pada barang-barang ya, itu kan pasti ada transaksinya. Jadi harusnya ini sudah ada dugaan awal lah, mestinya seperti itu gitu. Jadi bergegas, jadi jangan sampai memang dibiarkan begitu saja gitu, biarkan seolah-olah tidak di apa-apakan, seolah-olah KPK itu kurang peka ya dari apa yang menjadi concern kita ya, betapa ya pejabat pajak dan kemudian ada Rubicon itu, dan kemudian ternyata Rubicon juga tidak masuk, dan kemudian ada penunggakan pajak padahal yang bersangkutan juga dipajak.
dan Ya. kemudian Menteri Keuangannya juga masih ada 130.000 sekian lah ya, dari 4,5 juta ASN yang harus melakukan LHKPN. Nah ini sekarang permasalahan bagaimana? Apakah KPK memang tidak mampu dalam hal SDM-nya tidak ada, atau memang capacity building-nya untuk untuk mengolah LHKPN ini bagaimana? Karena LHKPN dengan LH itu berbeda gitu. Oke. Nah, Bu Yanti, kan pertanyaannya adalah ini sudah mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, mengatakan ini harus ditindaklanjuti dan ini harus dicari sampai ke akar-akarnya begitu. Kalau menurut Bu Yanti dengan data, kemudian fakta yang ada, dokumen-dokumen yang ada, kemudian juga kita lihat mungkin ada hartanya juga, akankah ini bisa terungkap, Ibu? Pencucian uang seperti apa yang dilakukan? Maksudnya harus terungkap. Ya, pencucian uang itu kan ada hasil kejahatan yang kemudian dilaporkan ke LHKPN. LHKPN itu adalah sangat dekat dengan pencucian uangnya, ya. Jadi bukan, kalaupun itu KPK yang ini bukan berarti harus korupsi juga gitu kan. Bisa jadi pejabat negara, bisa juga keluarganya, misal dari keluarganya ada usaha dan sebagainya kemudian nipu juga bisa. Ya, jadi jangan terlalu sempit sudut pandangnya hanya bahwa dari hasil korupsi, ada banyak hal gitu. Ya, jadi harus dilihat yang mencurigakan itu kira-kira berkaitan dengan apa. Kalau memang bukan berkaitan dengan korupsinya, bisa jadi berkaitan dengan kejahatan yang lain misalnya, ya itu ditindaklanjuti gitu. Apakah kalau memang KPK tidak bisa, ya serahkan kepada badan lembaga kepolisian kalau memang itu bukan korupsi gitu ya. Itu bisa. Jadi ini apapun harus terjawab gitu. Apalagi sudah menimbulkan masalah sosial yang sangat berat ini malah ya, yaitu bahwa bagaimana ya caranya mereka mendidik anak sampai anaknya seperti ini, hedon, pamer, dan kemudian melakukan penganiayaan. Ini justru menjadi tugas sangat berat dari seorang pejabat negara yang kemudian harta kekayaannya tidak disorot gitu ya, tidak didalami, dalam artian LHKPN tidak dalami, bahkan mulai dari 2012 itu sudah juga bermasalah tetapi dibiarkan saja gitu ya. Saya katakan dibiarkan saja terlalu lama, 2012 sampai dengan 2023, dan ternyata kemudian di 2017 51 M justru menjadi 56 M di 3 tahun terakhir gitu. Jadi ini sudah tadi ada jawaban juga bahwa di KPK ada yang lebih besar. Kita itu ya silahkan dia lakukan yang lebih besar itu, tapi ini sudah muncul seperti ini segera gitu. Baik, Bang Boyamin, singkat saja Bang. Apakah kemudian kita harus menunggu langkah dari KPK untuk mengungkap kasus ini, atau bisa berharap ke instansi lain? Kalau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan saya tidak begitu yakin lah gitu internal, karena saya punya pengalaman di Bea Cukai tapi itu memang diserahkan ada ke sana, oknum, Mas Benyamin. Ya, ada oknum yang nakal gitu malah diselamatkan, bahkan dinyatakan tidak terbukti. Baru kemudian saya hire gitu, saya laporkan penegak hukum dan kemudian berproses, dan kemudian baru aja inkrah kemarin kena hukuman 3,5 diduga melakukan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji dan lain sebagainya. Jadi kalau mengandalkan ke internal itu tidak cukup gitu. Jadi ini mau tidak mau harus KPK tetap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung maupun kepolisian seperti saran Bu Yanti tadi. Gitu. Jadi sekali lagi ini kita tunggu, dan proses-proses berikutnya kita akan kawal. Dan kalau perlu nanti saya gugat pra-peradilan juga KPK kalau lempem lagi, dan ahlinya pasti Bu Yanti lagi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bonyamin Sayuman, kemudian juga terima kasih Mas Kurnia, dan terima kasih Bu Yanti sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.